Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Jumat pagi hari ini tanggal 24 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita sampai 24 Mei, minggu depan hari Jumat adalah hari yang terakhir, Jumat yang terakhir di bulan Mei. Selanjutnya kita memasuki di bulan Juni. Berarti atas rahmat dan anugerah Tuhan, Tuhan sudah pelihara kita memasuki 6 bulan, setengah tahun di tahun 2024. Berarti kita masih sisa 6 bulan lagi di tahun 2024. Minta kekuatan, minta penyertaan Tuhan, dan bawa rohani kita makin sehat dengan Tuhan. Rohani sehat, jasmani sehat, sehingga kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang maha besar, maha mulia, maha agung. Dan hidup kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku jalan ke Sion, karena Sion tempatnya Bapa di surga. Sesuai dengan firman Tuhan, nanti saya membaca dalam Ibrani 12 ayat 22. Dan saya mau menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 210. Ku jalan ke Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin, haleluya. Ayang cinta Yesus, amin, haleluya. Mari kita nyanyi, amin, haleluya. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan pujian masih, amin, haleluya. Dan pujian masih, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yang tak suka nyanyi, amin, haleluya, takkan cintanya, amin, haleluya. Tapi anak kita, anak Tuhan Yesus, tapi kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Puji Dia masih, amin, haleluya. Puji Dia Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus.
Amin, haleluya. Nyanyi dari Dia, amin, haleluya, yang mati di salib, amin, haleluya. Serahkan hidupnya buat kita, serahkan hidupnya buat kita, dan pimpin ke surga, amin, haleluya. Dia pimpin kita ke surga, amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, amin, haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kita naik ke surga, berjalan bersama Yesus di surga, senang selamanya, bahagia selama-lamanya. Kita hidup di surga bersama Bapakku Tuhan Yesus, kekal selamanya, amin, haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikatnya. Kumpulan di surga yang meriah bersama Yesus. Ku naik ke surga bersama Yesus, ke Bukit Sion, tempat kediaman Bapa di surga. Kita jalan ke Sion surga, kekal senang selamanya bersama Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kerajaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami Elohim, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat ku cintai. Bapa, sucikan pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Pikiran dan hatiku sucikanlah Tuhan Yesus. Hidupku ya Tuhan, bawalah aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke surga selamanya. Terima kasih, kami percaya pagi ini. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, hamba ampun. Kami percaya pagi ini Kau hadir bersama kami Bapa, dan kami semua diberkati oleh Bapa kami Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, yang senantiasa kita di dalam pemeliharaan perlindungan dari Bapa yang sangat kita cintai. Jumat pagi ini tanggal 24 Mei 2024, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ke Bukit Sion, janji Tuhan Sion surga. Dan Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Ini menjadi impian kita bersama, kerinduan kita bersama. Suatu hari kalau Tuhan angkat kita, tinggalkan dunia bukan tempat kita. Di dunia ini banyak masalah, rasa cemas, rasa khawatir, ada gempa bumi, ada kematian, ada peperangan, wow, macam-macam bentuk dosa dan kejahatan di dunia. Tapi nanti kita bersama dengan Yesus, senang selamat, tidak ada kematian, tidak ada COVID, tidak penyakit demam berdarah, tidak ada rasa duka, tangisan sudah tidak lagi. Semua dunia yang lama, langit yang lama, bumi yang lama sudah berlalu. Tapi hidup yang baru di dalam Kristus, Tuhan ganti semuanya dengan penuh sukacita. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, sukacita kita di dalam Yesus. Kita akan mengakhiri ulangan fase 1, saudara ya, dari ayat 34 sampai 46, supaya besok pagi kita masuki ulangan pasal 2. Mari kita baca riwayat hukuman atas Israel ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Lihat ini, gerutu. Bangsa Israel seringkali bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, selalu komplain, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Selalu ngomel, saudara. Demikian buat kita, mari. Kalau ngomel terus Tuhan bisa marah, saudara. Ya, karena Tuhan tidak mau tidak damai sejahtera. Tuhan mau supaya kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa yang kita alami itu semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bangsa Israel seringkali nyakiti hati Tuhan. Maka ini menggerutu melulu, saudara. Tapi kita bisa belajar di sini. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ayat 35. Tidak seorang pun dari orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Ini disebut angkatan yang jahat. Kenapa? Karena memang bangsa banyak jahat, menyakiti hati Tuhan, nyembah dewa. Ingat saudara, 450 Baal itu nanti kita baca di Raja-Raja. Semua bangsa Israel susah diatur, maunya sendiri. Ya, selalu kerjanya ngomel belum lagi. Tak minta ampun sama Tuhan. Mari kita semua belajar senantiasa mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dia yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati yang mengikut Tuhan. Coba ini, sepenuh hati mengikut Tuhan. Tolong Bapak Ibu garis bawah Alkitab, sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ngomel. Saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, secara malam saya capek. Saya sering keluar kota, Jember, Jakarta, senantiasa baik dengan kereta, naik travel, capek saudara. Perjalanan dari Surabaya ke Jember naik travel sekitar 7 jam. Ya, jadi dari Jakarta saya pelan orang bolak-balik. Pelan di Jakarta, di Jember, di mana beberapa tempat yang Tuhan izinkan. Terus lagi Tuhan berikan kesehatan. Apalagi umur saya 68 tahun sebetulnya, saudara. Untung besar saya tidak punya sakit apapun. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mau bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Saya pandang Tuhan Yesus, karena Tuhan sebapakku, juru selamatku, senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh itu mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Juga kepadaku Tuhan murka karena kamu, dan ia berfirman juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dia akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri. Mari kita semangat melayani Tuhan. Sungguh ikut bersyukur, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anakmu yang sekarang yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka akan masuk ke sana, dan kepada mereka aku akan memberikannya, dan mereka akan memberikannya. Anak-anak keturunan mereka masih tulus hati, masih polos hati, masih baik. Mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Tetapi kamu ini baliklah,
berangkat ke padang gurun ke arah laut Tobrau. Lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berikan dosa, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita, dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, jangan kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Kalau Tuhan tidak bersama kita, pasti kita kalah. Menghadapi tantangan penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan firman Allah pada waktu kita minta penjunan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu dapat kuasa kalau Roh Kudus bersama kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi peperangan ini. Tapi kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Oleh itu kita minta sama Tuhan seperti dalam Lukas 11, kita minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus kan menyertai kita. Dan terusnya kita baca ayat 42, saudara, ya. Lalu tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu perang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpuruk kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Sir sampai ke Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak mengerti telingamu, tidak memberi telinga kepada suaramu. Ayat 46 terakhir. Demikian kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca ulangan fase 1 secara penuh. Sudah selesai. Besok pagi kita lanjutkan ulangan fase 2. Yang jelas kita bisa belajar. Hidup penuh tantangan, penuh dengan peperangan. Jangan kita bersungut-sungut sama Tuhan. Jangan pernah ngomel. Jangan selalu menggerutu di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Berharap andalkan Tuhan. Kita merendahkan hati kita kepada Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan tuntun kita. Biar hari-hari penuh dengan tantangan ini. Percaya, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Asal kita selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Asal kita mau ada di dalam firman Tuhan. Asal kita mau taat. Kita mau selalu bersyukur. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Maka Tuhan akan menyertai memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga, kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita bersikut Yesus, berharap kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau taat, setia, cinta Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa
berjaga dan berdoa. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah selalu menggerutu, tapi minta ampun sama Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan. Harapkan selalu pada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Senantiasa kita bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.